Coba, jujur, kalau hari ini kamu berhenti bekerja selama 3 bulan, hidupmu masih aman? Atau langsung panik? Banyak dari kita mungkin langsung membayangkan skenario terburuk. Tapi, kenapa ya? Kenapa uang rasanya selalu habis sebelum waktunya? Kenapa cemas soal tagihan seolah jadi rutinitas bulanan? Masalah keuangan itu jarang terjadi karena kita bodoh. Bukan, tapi karena kita tidak pernah benar-benar diajari hal-hal dasarnya. Di sekolah kita belajar matematika rumit, tapi tidak belajar cara mengelola gaji pertama. Kita tahu sejarah dunia, tapi buta sejarah pengeluaran kita sendiri. Di video ini, saya akan bagikan 7 prinsip keuangan paling fundamental yang bekerja untuk siapapun, mau gajimu besar ataupun kecil, mau kamu mahasiswa, karyawan, atau bahkan pemilik usaha. Ini bukan soal teori rumit, tapi kebiasaan sederhana yang menentukan masa depan finansialmu. Prinsip pertama, ini yang paling dasar tapi juga paling sering dilanggar. Hiduplah di bawah kemampuanmu, bukan di bawah gengsi. Jangan hidup sesuai ekspektasi orang lain. Hiduplah sesuai isi rekeningmu. Di era media sosial, sangat mudah terjebak membandingkan hidup kita dengan panggung orang lain. Kita lihat teman beli mobil baru, kita gatal mau ganti. Lihat tetangga renovasi rumah, kita ikut-ikutan cari pinjaman. Padahal, banyak orang yang kelihatannya kaya, sebenarnya cuma kaya cicilan. Mereka punya barang bagus, tapi tidak punya ketenangan. Mereka pamer gaya hidup, tapi diam-diam pusing membayar tagihan. Kunci kebebasan finansial, yang sebenarnya bukan punya segalanya, tapi tidak berutang untuk hal-hal yang tidak kamu butuhkan. Jadi, pertanyaan refleksinya, pengeluaran terbesarmu bulan lalu, apakah itu kebutuhan, atau cuma keinginan demi gengsi? Prinsip kedua, punya dana darurat. Ini bukan tabungan untuk liburan atau beli gadget baru. Ini adalah jaring pengamanmu. Dana darurat itu bukan untuk membuatmu kaya, tapi untuk menjagamu agar tidak jatuh miskin mendadak saat krisis datang. Bayangkan, tiba-tiba ada kebutuhan medis mendesak, atau lebih parah, kehilangan pekerjaan. Tanpa dana darurat, satu-satunya pilihan adalah berutang, atau menjual aset dengan harga murah. Itulah awal mula spiral kemiskinan. Target idealnya adalah memiliki simpanan senilai 3-6 bulan total pengeluaranmu. Terdengar besar? Jangan khawatir. Mulai dari yang kecil tidak apa-apa. 100.000 sebulan pun lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang paling penting adalah konsistensi. Perlahan tapi pasti, bangun payung finansialmu sebelum hujan badai datang. Prinsip ketiga, pahami bahwa utang harus produktif. Tidak semua utang itu buruk kok. Yang berbahaya dan harus dihindari adalah utang konsumtif, utang untuk barang-barang yang nilainya terus menurun. Seperti gadget terbaru, tas mahal, atau liburan mewah yang dibayar dengan kartu kredit berbunga tinggi. Utang yang baik atau utang produktif adalah utang yang kamu ambil untuk meningkatkan nilaimu di masa depan. Contohnya, mengambil pinjaman untuk modal usaha, atau kredit pendidikan untuk menambah skill. Aturan sederhananya begini, kalau utang itu tidak menambah pemasukan atau nilai dirimu di masa depan, itu bukan solusi, itu jebakan. Sebelum berutang, tanyakan dirimu, apakah ini akan membantuku tumbuh atau hanya membebaniku? Prinsip keempat, ini mengubah segalanya. Sisihkan di awal, bukan sisakan di akhir. Ini adalah kesalahan terbesar yang dilakukan hampir semua orang. Kita menerima gaji, lalu memakainya untuk semua pengeluaran, bayar tagihan, jajan, belanja, dan berharap di akhir bulan ada sisa untuk ditabung. Hasilnya, seringkali tidak ada sisa sama sekali. Orang yang bijak secara finansial membalik prosesnya. Begitu gaji masuk, mereka langsung memotong sebagian untuk ditabung atau diinvestasikan. Mereka membayar diri mereka sendiri terlebih dahulu, baru kemudian mereka hidup dari sisa uang yang ada. Dengan cara ini, menabung bukan lagi pilihan, tapi kewajiban yang sudah terotomatisasi. Coba atur transfer otomatis dari rekening gajimu ke rekening tabungan setiap tanggal gajian. Kamu akan kaget betapa mudahnya menabung saat kamu tidak perlu lagi mengandalkan sisa. Prinsip kelima, ingatlah bahwa tambah skill sama dengan tambah uang. Banyak orang berharap gajinya naik seiring bertambahnya umur atau masa kerja. Padahal, di dunia modern,
Penghasilanmu naik bukan karena kamu menua, tapi karena nilaimu di pasar kerja bertambah. Dan nilai itu datang dari skill. Daripada menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat, investasikan pada dirimu sendiri. Ikut kursus online, belajar bahasa baru, menguasai software yang sedang dicari industri. Skill adalah aset paling berharga yang tidak akan pernah bisa direbut oleh inflasi atau krisis ekonomi. Saat kamu lebih berharga, kamu punya daya tawar lebih tinggi, baik untuk meminta kenaikan gaji maupun untuk mencari peluang penghasilan tambahan. Ingat, investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Prinsip keenam, berinvestasilah sesuai profil risikomu. Begitu kamu sudah punya dana darurat dan mulai bisa menyisihkan uang, langkah berikutnya adalah membuat uangmu bekerja untukmu melalui investasi. Tapi hati-hati, investasi itu bukan ajang balapan untuk cepat kaya. Tujuan utama investasi bagi kebanyakan orang adalah agar tidak miskin di hari tua. Jangan pernah berinvestasi pada sesuatu yang tidak kamu pahami hanya karena ikat-ikatan teman atau tergiur iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Kenali dulu dirimu. Apakah kamu tipe yang konservatif, moderat, atau agresif? Pahami produknya, mulai dari saham, reksadana, hingga obligasi. Orang yang terburu-buru, ikut kerumunan biasanya akan jatuh pertama kali saat pasar bergejolak. Orang yang sabar, belajar, dan berinvestasi secara rutin, merekalah yang akan mencapai tujuan finansialnya dengan tenang dan pasti. Dan prinsip terakhir, yang ketujuh, dan mungkin yang paling penting, sadari bahwa uang itu alat, bukan tujuan. Tujuan akhir dari semua perencanaan keuangan ini bukanlah untuk menumpuk angka nol di rekening bank sebanyak-banyaknya. Bukan. Tujuannya adalah untuk membeli sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan hidup, uang seharusnya jadi alat yang membuat kita bisa tidur lebih nyenyak di malam hari, bukan malah sumber kecemasan yang membuat kita terjaga. Uang seharusnya memberi kita pilihan dan kebebasan-kebebasan untuk mengejar passion, menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga, atau membantu orang lain. Saat kamu melihat uang sebagai alat, kamu akan menggunakannya dengan lebih bijak untuk membangun kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Lihat, 7 prinsip ini tidak ada yang rumit kan? Semuanya sederhana dan bisa diterapkan oleh siapa saja mulai hari ini. Kalau satu prinsip saja dari video ini kamu terapkan dengan konsisten, masa depan finansialmu dijamin akan jauh berbeda. Jangan tunggu sampai kaya untuk mulai rapi secara finansial. Justru sebaliknya, rapilah dulu secara finansial, maka kekayaan akan mengikutimu. Kalau video ini membuka pikiranmu dan memberimu secercah harapan baru, saya akan sangat berterima kasih. Jika kamu menekan tombol like, bagikan juga video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Karena literasi finansial adalah salah satu hadiah terbaik yang bisa kita berikan. Dan tentu saja, subscribe channel ini, karena di sini kita akan terus belajar bersama tentang uang, tanpa janji-janji palsu. Hanya strategi nyata untuk hidup yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.